Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Sinau Tani. Video kali ini kita akan membahas tentang penanggulangan rumput pada tanaman padi yang memakai sistem tabela. Penanaman padi sistem tabela ini untuk pemula atau petani milenial, petani-petani muda yang belum mengetahui tentang penanggulangan rumput pada tanam padi tabela ini. Mungkin bisa menambah pengetahuan, ilmu atau pengalaman ya. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Agar tanaman padi tabela kita tidak ditumbuhi rumput yang terlalu banyak dan tidak bisa dikendalikan ya. Mungkin penyebab dan terkendalanya karena pekerjaan atau mungkin karena kurangnya biaya atau mungkin karena lalai ya. Semua itu bisa terjadi jika pengendalian rumput tidak diperhatikan dari awal tanam. Mungkin akan terjadi seperti ini ya, yang akhirnya akan merugikan kita sendiri atau pekerjaan kita akan menjadi berat ya. Karena kalau sudah ditumbuhi rumput sangat rapat dan padi sudah pemupukan kedua, pekerjaan kita akan bertambah berat karena secara penanggulangan rumput kalau memakai herbisida atau obat rumput ini sangat-sangat sudah tidak bisa terkendalikan ya. Walaupun bisa dikendalikan pakai herbisida, dosis pemakaian obatnya itu harus betul-betul tinggi ya. Dan di tanaman padi tidak stres atau tidak kuning ya, itu sangat-sangat sulit ya. Menurut sepengetahuan saya di tempat saya, kalau rumput sudah tidak bisa diatasi itu biasanya kalau sudah habis pemupukan kedua ya, itu rata-rata kalau yang memakai herbisida itu tanaman padinya itu stres ya atau kuning-kuning, sehingga banyak yang takut melakukan hal itu ya. Mungkin karena dosis atau pemakaiannya itu belum mengetahui. Tapi kebanyakan penanggulangan rumput seperti ini itu memakai tenaga manusia ya, manual ya, jadi cukup lama juga ya. Lagi-lagi kalau sistem tabela tebar ya, contohnya seperti ini, itu akan memperlambat pencabutan rumputnya karena banyak di sela-sela yang rapat, itu akan sangat sulit ya untuk mencabut rumputnya karena mencari sela-sela di antara padi-padi itu. Saya sarankan pada pemula yang
tanam padi tabela ya, sebaiknya hindari cara tebar ya, agar penanggulangan rumputnya itu bisa sedikit terkendali pakai yang sistem pakai alat itu ya. Kebanyakan yang paling ditakuti untuk pemula yang mau tanam tabela, sistem tabela itu, kalau sudah melihat hal-hal seperti ini, dia akan ragu-ragu atau was-was kalau melakukan penanaman tabela dan terjadi hal seperti ini. Itu bagi pemula itu sangat-sangat menakutkan sekali ya, umumnya di tempat saya itu, sehingga dia tidak ada keberanian untuk mencoba tanam tabela karena sudah pernah melihat hal-hal yang seperti ini ya, yang rumputnya tidak bisa terkendali dan menghabiskan tenaga kerja untuk memberi upah ya. Ya, tetapi menurut pengalaman yang saya jalankan ya selama ini, tabela tidak ada kendala ya. Kalau kita tanam tabela itu betul-betul mengamati dan harus betul-betul tepat waktu untuk penyepraian herbisidanya agar rumputnya tidak tumbuh, itu harus betul-betul diperhatikan juga ya, agar kedepannya tidak membebani kita atau menambah biaya lagi untuk penanggulangan rumputnya ya. Memang ini bagi petani adalah hal yang betul-betul menakutkan ya, karena penanggulangan rumput tidak terkendali ya. Berikut ini ada cara atau trik untuk mengatasi penanggulangan rumput ya. Dari awal tentunya itu harus dipersiapkan betul-betul sebelum menebar benih tabelanya, itu lahan diperhatikan juga ya, karena lahan juga membantu untuk penanggulangan rumput ya. Kalau lahannya bagus itu dalam arti lahannya rata ya, ditata, yang tinggi-tinggi yang masih ada airnya itu diratakan. Istilahnya traktor keduanya itu, mentraktornya itu penggaruannya itu rata ya, sehingga sewaktu-waktu pengairan itu airnya bisa rata ke semua lahan sawah. Itu justru yang paling menentukan gulma ya. Kalau genangan airnya rata, tentu gulmanya lama-lama mati juga ya kalau dikasih air beberapa hari itu. Tapi kalau lahannya itu ada yang tinggi, ada yang genangan air, itu pasti yang lahan yang tinggi itu pasti ditumbuhi rumput ya akhirnya ya. Itu menurut pengalaman yang saya lakukan bertani ya. Sebaiknya lahan juga diperhatikan juga ya. Dan yang kedua, cara penyepraian pertama penanggulangan rumput ya. Ini sistemnya untuk menghambat gulma tumbuh ya, supaya dia tidak cepat tumbuh, dikasih obat rumput untuk menghambat gulma ya. Ini diperhatikan juga lahannya itu jangan banyak berair ya. Saya sarankan, ini betul-betul pernah saya lakukan ya. Kalau lahannya itu berair, herbisida yang dispraykan di lahan itu akan jatuh di atas air ya nantinya kalau banyak air, dan itu menurut saya kurang efektif ya.
tidak mengenai gulma langsung ya. Usahakan air di lahan itu macak-macak ya, atau terlihat lahan tanahnya itu terlihat ya. Usahakan airnya itu macak-macak saja ya, karena itu akan sangat efektif ya, karena mengenai gulma langsung ya. Dan setelah padi mulai tumbuh ini 2 minggu ya, atau 1 minggu, melakukan penyepreian ulang seperti pada awal penyepreian pertama ya. Dosis obatnya pun boleh sama juga ya, karena di saat usia 1 minggu sampai 2 minggu ini gulma akan mulai tumbuh juga ya. Kalau yang tidak efektif kena itu, maka diusahakan untuk menyeprai kembali di fase umur 1 minggu. Dan untuk penyepreian berikutnya setelah pemupukan pertama ya, biasanya pemupukan pertama itu bisa di atas umur 15 sampai 20 hari ya. Kalau pemupukan pertama itu pasti gulma-gulmanya itu yang tidak mati itu akan tumbuh ya, sehingga dilakukan penyepreian ulang. Kalau gulmanya itu serasa tidak begitu banyak ya, terserah petaninya juga ya. Tapi kalau saya lakukan penyepreian ulang ya, untuk membasmi gulma-gulma yang sudah tumbuh atau gulma-gulma yang bandel ya, sehingga kedepannya itu betul-betul gulma dapat terkendali dan tidak mengeluarkan beban biaya lagi untuk penyiangan gulma atau matonnya ya. Setelah penyepreian yang ketiga ini atau yang terakhir ini ya, sebaiknya dikontrol ya, antara setelah 1 minggu setelah penyepreian ketiga atau terakhir setelah pemupukan pertama, gulmanya betul-betul dapat terkendali atau tidak. Ini adalah titik yang terakhir bagaimana pengendalian rumput pada tanaman tabela ya. Kalau di fase terakhir ini betul-betul bersih, berarti kedepannya ya pastinya ada masih tumbuh ya, mungkin 1, 2, 3 ya, tidak banyak ya, mungkin 20% atau 10% itu sudah biasa ya. Tapi menurut saya itu gulma sudah terkendali ya, kalau hanya sisa 10 atau 20% saja itu sudah biasa ya. Kalau gulmanya masih ada ya, mungkin sebaiknya dilakukan pencabutan saja ya, karena kalau gulmanya masih tumbuh dan tidak terlalu banyak, kalau dispray itu ya selain susah juga ya, karena yang tumbuh kan jarang-jarang sekali ya. Ya sebaiknya ya dicabut saja pakai tangan ya. Yang harus diperhatikan juga adalah cara spraynya ya. Ya cara spraynya sebaiknya jangan terlalu tergesa-gesa ya. Kalau memakai obat yang selektif itu, yang di padi tabelanya itu tidak stres ya, itu ada obatnya ya yang selektif seperti yang saya pakai ini. Itu padinya tidak stres ya, biasa-biasa saja, bahkan rumputnya saja itu yang mati atau yang kering ya.
karena kalau terlalu tergesa-gesa mungkin kurang efektif dan kita akan rugi sendiri ya, karena setelah penyepraian nanti pasti kalau tergesa-gesa itu ada yang tidak terkena dengan sempurna ya, dan pastinya di rumput itu masih tetap hidup ya, dan itu tentunya akan menambah biaya dan tenaga ya. Dan kondisi lahan juga diperhatikan ya, usahakan airnya itu macak-macak ya, atau sekedar airnya lahan tanahnya itu basah ya, kalau diinjak itu meninggalkan bekas itu ya bisa juga dispray ya, mungkin itu malah lebih bagus ya, secara penyepraian itu dia akan sempurna mengenai rumput-rumput yang tumbuh ya, dan tidak ada airnya. Kalau ada airnya dia akan, yang tenggelam itu nanti akan hidup kembali setelah airnya hilang itu, dan tidak mengenai sprayan herbisida. Kalau menggunakan herbisida yang sedikit keras istilahnya itu, kalau kena daun padi itu menguning atau stres ya, itu ya kalau bisa diusahakan di sela-sela lahan, di sela-sela kiri kanan padinya saja ya, usahakan jangan mengenai daun atasnya ya, itu mungkin akan lebih bagus ya untuk menghindari padi kuning atau stres ya. Nah, setelah 2 hari atau 3 hari dispray itu biasanya itu 4-5 hari itu baru kelihatan ya, baru kelihatan betul-betul rumputnya itu mati atau tidak ya. Dan setelah 3 atau 4 hari harus dikasih air ya, pengairan kembali ya, untuk mempercepat pembusukan rumput ya, sehingga rumput itu akan cepat busuk ya kalau dikasih air atau direndam ya. Dan cara penanggulangan gulma atau rumput ya berikutnya adalah dengan cara memberi air secara terus-menerus pada lahan ya, sehingga gulma atau rumput itu terhambat tumbuhnya karena direndam air terus-menerus ya. Tapi lahan ini juga membutuhkan pengairan yang cukup bagus ya, atau di lahan yang sering terkena air itu bagus ya, sehingga rumputnya itu akan mudah membusuk atau gulmanya itu terhambat untuk tumbuh ya, karena terendam di air terus ya. Bagi petani yang mempunyai lahan seperti ini ya, yang mudah digenangi air ya, adalah satu keuntungan untuk petani ya, sehingga rumputnya itu akan bisa terkendali ya, karena gulmanya itu bisa terendam. Dan untuk takbila itu pengairannya juga dikontrol ya, jangan sampai batang padinya itu tenggelam. Mungkin itu saja ulasan dari saya ya, semoga bisa membantu petani muda atau pemula takbila ya. Kurang lebihnya kalau ada kata yang kurang pas mohon maaf ya. Yang penting terus berusaha, maju terus petani Indonesia, jangan menyerah.